Teman-teman, kenapa sih kita harus menyayangi tumbuhan? Tumbuhan telah banyak memberikan manfaat kepada makhluk hidup. Lalu kira-kira kegiatan apa saja ya yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Mau tahu apa saja? Yuk simak materi pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya Kak Sofia, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian untuk belajar materi tematik terpadu. Kira-kira kalian sudah tahu belum materi apa yang akan kita pelajari? Yap, benar sekali. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang menyayangi tumbuhan. Apa kalian sudah siap untuk belajar materi ini? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tematik menyayangi tumbuhan. Kira-kira untuk apa sih belajar materi tematik menyayangi tumbuhan? Dengan belajar materi tematik menyayangi tumbuhan, Kak Sofia harap kalian dapat mengetahui cara perawatan tumbuhan, mampu menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan, mengetahui unsur-unsur karya dekoratif, memahami gerakan memutar badan dan menengkuk badan, mengetahui hak dan kewajiban anggota keluarga, serta mengenal permainan tapak gunung. Dan akhirnya, Kak Sofia harap kalian dapat merawat tumbuhan dengan baik dan benar, mengenal garis bilangan, serta sungguh-sungguh dalam melestarikan lingkungan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan perbuatan menyayangi tumbuhan? Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Lalu kira-kira cara apa saja ya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Untuk lebih tahu tentang menyayangi tumbuhan, yuk ikuti terus pembelajaran Kak Sofia ya. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Coba bayangkan kalau tidak ada tumbuhan. Kira-kira apa saja ya manfaat dari tumbuhan bagi makhluk hidup? Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup antara lain sebagai bahan makanan, sebagai sumber oksigen, sebagai bahan obat-obatan, sebagai bahan pewarna alami. Untuk itu, kita harus merawat tumbuhan agar mendapatkan manfaatnya. Bagaimana sih cara perawatan tumbuhan? Cara perawatan tumbuhan dapat dilakukan dengan pertama, menyiram tumbuhan dengan air secara teratur agar tumbuhan dapat hidup. Kedua, memberikan pupuk secara teratur agar tumbuhan dapat hidup dengan sehat. Yang ketiga, membersihkan tumbuhan dari hama, serangga, atau rumput yang mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Yang keempat, meletakkan tumbuhan di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, itulah beberapa cara perawatan tumbuhan. Sekarang kalian jadi tahu kan? Selanjutnya, kita akan belajar garis bilangan. Kak Sofia punya gambar nih. Gambar ini adalah gambar garis bilangan. Yuk kita cari tahu apa sih garis bilangan itu. Untuk mengetahui pengertian garis bilangan, kita amati gambar ini ya. Apakah kalian sudah paham pengertian garis bilangan setelah mengamati gambar ini? Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus dengan titik-titik yang melambangkan suatu angka secara urut. Kalau kita amati garis bilangan tersebut dimulai dari angka 0. Semakin ke kanan, angka semakin besar.
Setelah angka 0, secara urut angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Karya dekoratif adalah karya yang bercorak hiasan. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum karya dekoratif digunakan untuk apa? Karya dekoratif biasanya digunakan untuk menghias bidang datar, seperti gambar pada dinding, hiasan keramik, dan motif batik. Untuk membuat karya dekoratif, kita dapat memadukan beberapa unsur penyusunnya. Nah, Kak Sofia akan mengenalkan dua unsur karya dekoratif, yaitu unsur garis dan unsur warna. Nah, kalian sudah tahu belum apa itu garis dan warna? Unsur garis adalah unsur yang didapatkan dari gabungan antar titik. Sedangkan warna adalah kesan yang ditimbulkan oleh cahaya. Unsur tersebut menjadi salah satu unsur terpenting dalam pembuatan karya dekoratif. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban setiap anggota keluarga tergantung dari perannya di dalam keluarga. Kewajiban ayah adalah bekerja. Kewajiban ibu adalah mengurus rumah tangga. Sedangkan kewajiban anak adalah menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Banyak loh gerakan dalam olahraga yang membuat tubuh menjadi sehat. Contohnya gerakan memutar badan dan menekuk badan. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu belum bagaimana cara mempraktekkan gerakan memutar badan dan menekuk badan? Untuk mengetahuinya, yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, teman-teman, seru bukan? Nah, teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar beberapa cara perawatan tumbuhan. Nah, sekarang coba kelompokkan mana aja sih cara perawatan tumbuhan yang baik dan benar. Amati gambar berikut ini ya. Selanjutnya kita akan belajar menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan. Teman-teman, bagaimana sih cara menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan? Untuk lebih memahaminya, yuk simak pembahasan kali ini ya. Bilangan cacah dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Nah, teman-teman, coba tentukan urutan bilangan yang sesuai dengan garis bilangan tersebut. Jawabannya seperti ini. Tadi kan kita sudah belajar tentang kewajiban anggota keluarga. Selain kewajiban, anggota keluarga memiliki hak. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya, hak ayah dan hak ibu yaitu dicintai dan dihormati oleh anak-anaknya. Hak anak-anak yaitu dikasihi dan disayangi
orang tuanya, serta dicukupi kebutuhannya. Tumbuhan akan tumbuh dengan sehat apabila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Begitupun juga manusia. Manusia akan sehat apabila banyak bergerak atau olahraga. Dengan olahraga, maka peredaran darah dalam tubuh akan lancar. Dengan peredaran darah yang lancar akan membantu proses penyebaran oksigen ke seluruh tubuh. Salah satu permainan yang memiliki banyak gerakan yaitu permainan tapak gunung. Teman-teman, pernah belum bermain permainan tapak gunung? Permainan tapak gunung atau engklek atau sudamanda adalah permainan tradisional di Indonesia. Permainan ini dilakukan dengan gerakan melompat, menekuk, dan memutar. Saat melakukan permainan tapak gunung, ada beberapa sikap yang perlu diingat. Yang pertama, sikap sportif dan sabar saat menunggu giliran perlu dilakukan. Yang kedua, saat memenangkan permainan, kita bersyukur dan tetap rendah hati. Tiga, sebaliknya, jika kalah, kita berbesar hati mengakui kehebatan lawan. Jika semua hal itu dilakukan, maka permainan tapak gunung akan tambah seru. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban anggota keluarga. Yuk sekarang kita kelompokkan tugas anggota keluarga di rumah. Coba teman-teman kelompokkan tugas berikut ini ya. Mana yang tugas ayah, ibu, dan anak? Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal apa itu garis bilangan. Yuk sekarang kita mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan garis bilangan. Berikut ada soal tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Teman-teman coba perhatikan cara mengerjakannya ya. Langkah pertama, kita mulai dari angka 2. Dari 0 loncat 2, maka kita tulis 2. Kemudian ditambah 4, maka loncat 4 kali. Dimulai dari angka 2, maka kita tulis 4. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman telah mengenal unsur garis dan unsur warna dalam karya dekoratif. Jika teman-teman ingin membuat karya dekoratif menggunakan motif tumbuhan, teman-teman dapat mengikuti cara-cara berikut ini. Pertama-tama, kalian perlu menyiapkan alat yang dibutuhkan seperti pewarna dan kertas gambar. Selanjutnya, kalian dapat mengamati di sekitar kalian bentuk daun-daun atau motif tumbuhan lainnya yang kalian inginkan. Setelah amati, pilihlah salah satu sebagai contoh dalam membuat karya dekoratif. Gambarlah sesuai imajinasi kalian dan kreasi kalian. Selamat mencoba ya. Nah teman-teman, kalian sudah paham belum bagaimana cara mengerjakan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan? Jika belum, yuk kita ulangi kembali soal penjumlahan menggunakan garis bilangan ya. Berikut ini ada soal penjumlahan menggunakan garis bilangan. Coba teman-teman kerjakan dulu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita sudah banyak belajar berbagai hal yang terkait dengan materi tematik mengenai tumbuhan, seperti mengetahui cara perawatan tumbuhan, mengetahui gerakan memutar badan dan menekuk badan, serta mengetahui hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Selain itu, kita juga belajar cara menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Wah, ternyata kita sudah banyak belajar ya. Nah, itu tadi adalah pembelajaran mengenai materi tematik mengenai tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Kak Sofia pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.